Oke, jadi nanti biar teman-temanmu yang ketinggalan karena tidak bisa ikut Zoom dikarenakan jaringan, nanti bisa lihat recording kita ini. Oke, Bu Ayu mau absen, silakan aktifkan kamera. Bu Ayu mau absen. Ya, siapa lagi nih? Elveta, Shine, sudah, Anandita, kenapa mati lagi tuh? Oke, dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah, thank you. Bentar ya, Ibu pindahkan. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita 2 kali Zoom ya. Zoom yang pertama kita akan Zoom IPA, lalu nanti Zoom matematika. Oke, Ibu Ayu mau share screen, semoga bisa ya jaringannya ya. Ini materinya sudah Ibu berikan di GCR. Apakah sudah terlihat layar Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sudah full ya? Sudah terlihat full kan? Oke. Nah, ini kita masih belajar tentang kalor ya, tentang perpindahan kalor nih anak-anak. Dan ini hari ini kita mau belajar tentang alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor. Oke, sebelum kita mau masuk materi, kita mau review. Mau mengulang kembali. Ya. Sebutkan benda-benda isolator dan benda-benda konduktor. Ayo, sebutkan benda-benda isolator dan benda-benda konduktor. Coba. Sebutkan, kamu pikirkan dulu tiga benda isolator dan 3 benda konduktor. No buka buku. Jangan buka buku dulu. Coba ingat-ingat. Ya, ingat-ingat 3 benda konduktor, 3 benda isolator. Lihat sekelilingmu. 3 saja. Saya sudah, Ibu. Oke, sabar. Teman-teman yang lainnya masih ini. Oke, coba dong, Yisrael. Sebutkan 3 benda isolator. Plastik, kain, kertas. Oke, good, thank you. Anandita, sebutkan 3 benda konduktor. Saya belum dapat, Ibu. Kenapa? Saya masih pikir, Ibu. Baru dapat satu. Belum. Nasya, sebutkan 3 benda konduktor. Wajan, panci dengan besi, Ibu. Oke. Paku. Ya. Apalagi benda konduktor, ayo. Kaca, Ibu. Ini kenapa blank semua ya? Seret, Ibu. Oke. Aluminium, Ibu. Lihat lagi catatanmu, apa-apa saja benda-benda konduktor dan benda-benda isolator, ya. Oke. Next, selanjutnya. Nih, perhatikan instruksinya. Sifat benda. Ya. Tuliskan bagian yang mempercepat dan bagian yang menghambat perpindahan kalor pada gambar di samping. Tahu ini gambar apa? Sutel, Ibu. Ya, atau spatula. Atau spatula, ya. Nah, coba bagian yang mempercepat dari spatula ini adalah
mempercepat perpindahan kalor, perpindahan panas. Bagian yang mempercepat yang mana ya? Oke, Jisrel. Gagang besinya, Ibu. Yang mana gagang besi? Yang ini? Atau yang Iya, ini? Ibu. Yang mana? Oke, Ibu kasih pilihan. Bentar. Yang A, ini yang A ya. Atau yang B, yang mempercepat perpindahan kalor. Yang mana, A atau B? A, Ibu. Yang A. Ibu. Ya, betul ya. Lalu yang menghambat perpindahan kalor yang? B, Ibu. Yang B. Ya, karena yang A ini terbuat dari bahan konduktor dan yang B ini terbuat dari bahan isolator. Oke, ini teflon atau wajan. Ibu kasih pilihan lagi. Yang ini A dan yang ini B. Yang mempercepat perpindahan kalor yang mana? A, Ibu. A, Ibu. Nah, yang menghambat perpindahan kalor? B, Ibu. Oke. Sudah pada paham ya? Nah, ini apa bendanya ini anak-anak? Solder, Ibu. Solder. Tahu tidak ini untuk apa? Ini untuk orang-orang yang kerjanya bidang listrik, boleh ini dipakai ya. Ini dicolok nanti, ketika dicolok ke listrik, maka akan panas. Ya. Dia bisa ke besi-besi begitu. Kira-kira ke timah ya. Menempelkan timah bisa. Kira-kira dari solder ini sudah jelas ya kalau kita lihat gambarnya ya. Mana yang terbuat dari plastik, mana yang terbuat dari besi. Oke, yang menghambat perpindahan kalor dari solder, bagian mana? B, Ibu. B. Bagian B, ya. Dan yang mempercepat adalah bagian A, Ibu. A. Oke, next. Nah, ini setrika. Siapa ya yang kemarin Ibu teringat nih? Siapa yang kemarin yang dia Heksan ya? Oh, Heksan tidak bergabung ya. Yang kemarin dia tidak tahu kalau setrika itu ada putarannya ini nih. Heksan bukan ya? Ibu Ayu lupa. Iya, Ibu. Heksan, Ibu. Heksan. Oke nih. Ini ada besi ya di bagian bawah ini. Dan ini bagian B. Yang mana yang menghambat perpindahan kalor atau perpindahan panas? B, Ibu. B. Yang mempercepat adalah bagian A, Ibu. A, Ibu. Oke ya. Jadi anak-anak sudah tahu ya. Ini apa nih bendanya nih? Catok, Ibu. Catokan rambut. Oke, laki-laki tahu ini catokan ya. Kira-kira yang mana ya? Bagian yang menghambat perpindahan kalor. Bagian besinya, Ibu. Menghambat perpindahan kalor. Dengarkan Ibu baik-baik. Menghambat perpindahan kalor kok bagian besi, Cila? Yang menghambat tegangannya, yang plastik. Iya, yang menghambat perpindahan kalornya itu yang bagian B ini ya. Saat memegang catokannya ini. Kalau catokannya ini terbuat dari besi,
Waduh, bisa-bisa tangan orang yang mencatok terbakar, melepuh, ya. Dan ini yang A ini adalah bagian mempercepat perpindahan kalor. Berarti anak-anak sudah mulai paham ya semua ya, mana bagian yang mempercepat perpindahan kalor, perpindahan panas, dan mana yang menghambat perpindahan panas. Ada yang mau ditanyakan tidak sebelum Ibu lanjut? Ada? Dari saya tidak ada, Ibu. Saya Oke. tidak, Ibu. Saya tidak, Ibu. Oke, thank you. Ibu lanjut ya. Iya, Ibu. Nih, kita review lagi. Apakah kamu masih ingat perubahan wujud? Perubahan wujud benda, jika yang padat ketika bendanya mencair disebut apa? Dari yang cair menuju padat disebut apa? Padat ke gas apa? Ya, ini nih. Wah, agak ngeblur ya ternyata ya. Iya, Ibu. Nah, apakah kalian masih ingat ini? Ketika benda padat berubah menjadi benda cair namanya mencair. Ketika benda cair berubah menjadi benda padat namanya membeku. Benda padat berubah menjadi benda gas namanya menyublim. Benda gas berubah menjadi benda padat namanya mengkristal. Lalu benda cair berubah menjadi benda gas namanya menguap. Dan benda gas berubah menjadi benda cair namanya mengembun. Ya, ini sudah pernah kita pelajari, sudah ada contohnya. Ya, silakan kamu buka-buka lagi catatanmu. Ya. Oke, jadi anak-anak, perubahan wujud benda ini, ya, keenamnya ini memiliki ketiga wujud benda ini ada padat, cair, dan gas. Ya, ketiga wujud benda ini punya sifat. Ya, nih, attention, perhatikan. Baca dengan seksama dan tulis di buku catatanmu masing-masing. Ya. Nah, kita mulai dari benda padat. Ini benda padat. Apa sih ciri-ciri dari benda padat? Coba tolong baca, Kevin. Tolong bacakan ciri-ciri dari benda padat dan contohnya. Ciri-ciri: 1. Memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. 2. Zat penyusunannya sangat rapat. Yang ketiga, gaya tarik zat penyusunannya sangat kuat. Oke. Contohnya seperti pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil. Oke, thank you, Kevin. Ya, coba ambil benda padat yang ada di sekitarmu. Sudah? Oke, ambil contohnya ini, pulpen ini. Dia bentuknya tetap ya, tidak berubah-ubah. Ya kan? Dan volumenya pun tetap begitu saja, tidak berubah. Dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Nah, ini perbedaan benda padat dan benda cair. Kalau benda padat ini bentuknya tetap. Zat penyusunnya sangat rapat. Zat yang terkandung saat menyusun benda padat ini rapat, sehingga kamu saat memegang-megangnya pun dia tidak akan berubah. Ya kan? Coba kamu perhatikan benda padat yang kamu pegang itu. Lalu gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat sehingga kita tidak bisa dengan gampang untuk mengubahnya. Contohnya pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil, batu kerikil. Ya kan? Jadi yang perlu kamu ingatkan, perlu kamu pahami bahwa benda padat itu bentuknya itu tetap, volumenya tidak berubah-ubah. Ya. Nah, perbedaannya dengan zat cair, nih zat cair. Coba baca Chandra, zat cair.
Chandra. Aduh. Coba yang lain. Kaliana, coba baca ciri-ciri zat cair dan contohnya. Ciri-ciri benda cair. 1. Memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. 2. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. 3. Menekan ke segala arah. 4. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya air, sirup, dan minyak. Oke, thank you Kaliana. Ya, nih bedanya zat padat dengan zat cair. Kalau zat cair atau benda cair ya, bentuknya berubah-ubah. Kalau dia ibu masukkan ke dalam botol yang berlekuk seperti ini, ya bentuk benda cairnya akan melekuk seperti wadahnya. Sesuai dengan wadahnya, sesuai dengan tempatnya. Kalau air ini ibu pindah contohnya ke dalam, misalnya ini ada hand sanitizer. Terlihat tidak ya? Tidak. Ini ada hand sanitizer Ibu Ayu nih. Bentuknya tabung. Ketika air, benda cair, Ibu masukkan ke dalam bentuk tabung, maka dia akan mengikuti wadahnya yang berbentuk tabung. Kalau kamu masukkan dia ke dalam bentuk bulat, ya wadah yang bulat, berarti bentuknya akan berubah sesuai dengan wadahnya, akan bulat. Ya, jadi ini perbedaan yang signifikan antara benda padat dan benda cair. Lalu benda cair itu akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tidak ada benda cair mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Tidak bisa. Ya. Coba kamu lihat sungai. Nah, dia kan bisa mengalir itu karena daerahnya lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sehingga airnya bisa mengalir. Lalu menekan ke segala arah. Nih, contohnya. Arahnya air ini, benda cair ini, menekan ke segala arah, segala ruang yang ada di wadahnya ini. Ya, lalu dapat meresap melalui celah-celah kecil, tentu jelas. Ketika kamu kena tumpahkan sedikit air, ya contohnya ke kain, nah itu bisa dengan cepat langsung menyerap. Ya, karena dia bisa langsung menyerap air. Benda padat itu bisa menyerap air. Salah satu contoh benda padat yang bisa menyerap air adalah kain, tisu. Ya. Contoh benda cair adalah air, sirup, minyak. Oke, kita lanjut. Nah, ini benda gas sekarang. Silakan baca ciri-cirinya. Siapa nih? Anandita. Ibu, di saya punya belum tersedia benda gas, Ibu. Baca ciri-cirinya. Iya, Ibu, maksudnya saya, oh ya, Ibu. Silakan, Ibu. Ciri-ciri benda gas. 1. Memiliki bentuk yang tidak tetap. 2. Mengisi seluruh ruang dengan ruang yang ditempati. 3. Menekan ke segala arah. 4. Bentuk sesuai wadah. 5. Zat penyusunnya sangat berjauhan. Contoh, oksigen, uap air, aroma masakan, dan pewangi, Ibu. Oke, ya. Nah, ini benda gas Ibu Ayu tidak bisa langsung praktekkan ya, karena di sekitar Ibu Ayu tidak ada juga benda gas. Ya, jadi kamu bisa pelajari nih, ketahui ciri-cirinya memiliki bentuk yang tidak tetap. Ya, dia tidak seperti benda cair yang mengikuti wadahnya dan tidak seperti benda padat yang sudah tetap bentuknya. Ya, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Karena benda gas ini kan seperti melayang-melayang begitu ya. Nah, jadi dia akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Menekan ke segala arah,
bentuk sesuai wadah, ya. Bentuknya sesuai wadah jika benda gasnya tersebut masih di dalam wadah. Tapi jika benda gasnya itu disemprotkan, seperti contohnya pewangi, ya. Ketika dia masih di dalam tempat pewanginya, ya dia masih bentuknya masih sesuai dengan wadahnya. Tapi ketika dia akan disemprotkan, dia akan mengeluarkan partikel-partikel kecil yang bisa menempati seluruh ruangan. Ya. Oke, selanjutnya apa ya? Oke, sudah selesai ternyata materi IPA-nya. Sangat singkat materi IPA kita hari ini ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Dari sifat-sifat benda cair, benda padat, dan benda gas? Wah, Joski mengantuk menguap. Ada yang mau ditanya?